bukan untuk diperangi, tapi disayangi, diajari. Karena contoh hikmah dakwah Rasulullah ketika beliau di Mekah dilempari batu kakinya oleh penduduk Taif, oleh penduduk Mekah waktu itu, sampai kaki beliau berdarah-darah ketika datang tawaran dari malaikat penunggu gunung Mekah, dua gunung Mekah, gunung Akhsyabain, menawarkan jasa, ya Muhammad, kalau engkau mau, aku akan timpakan dua gunung Mekah ini kepada penduduk Mekah agar mereka semua binasa. Apa jawaban Rasulullah SAW? Kalau tidak, jangan anda lakukan. Kemudian beliau malah membalas perilaku buruk masyarakatnya dengan doa yang kemudian dikabulkan Allah Azza wa Jalla. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah hidayah kepada kaumku. Satunya mereka memusuhiku karena apa? La ya'lamun, karena mereka tidak tahu. Karena seorang dai harus berbekal jiwa besar, tidak emosional, tidak suka balas dendam, tidak mementingkan kepentingan pribadi, namun dia lebih mementingkan kepentingan umat. Karena Rasulullah SAW ketika berhasil menundukkan penduduk Mekah dalam perang Fathu Mekah, Sa'ad ibnu Mu'ad kala itu mengatakan, al-yawm yawmul malhamah, hari ini adalah hari ditebasnya seluruh leher penduduk Mekah sebagai balas dendam. Mereka mengusir Rasulullah SAW dan para sahabatnya, membunuh para sahabat. Maka Rasulullah marah kepada Sa'ad dan mengatakan, bal yaumul marhamah. Bahkan sebaliknya yang terjadi, Fathu Mekah ini adalah hari di mana seluruh manusia dirahmati, disayangi. Makanya Rasul mengatakan, man dakhala darahu fa huwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumahnya aman. Man dakhala masjid fa huwa amin. Yang masuk masjid aman. Dan barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, tokoh yang selama ini mengobarkan peperangan, pemimpin perang Badar, pemimpin perang Uhud, perang Khandaq, ternyata dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga dia mengatakan yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia mendapatkan pelindungan, diamankan, tidak diganggu. Ini semuanya bukti nyata bagaimana Rasulullah memiliki jiwa besar yang itu merupakan aplikasi nyata dari firman Allah Subhanahu wa taala, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah, hadapilah perilaku keji orang dengan apa? Dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lembut. Dengan cara inilah hubungan kebencian, permusuhan yang ada itu akan berubah menjadi waliyun hamim, menjadi pembela, menjadi kawan, menjadi sahabat karib. Jadi bekal pertama seorang dai hendaknya memiliki hati yang lapang, tidak emosional, tidak mudah hanyut oleh perasaan. Kemudian yang kedua, ini seorang talibul ilmu mencontohkan sikap tabayyun cross check. Ajarkan, Pak, Wahabi itu siapa? Ya, Wahabi itu siapa sih Pak? Kata teman mereka, saya tidak pernah mengajarkan Wahabi, saya juga tidak pernah diajari Wahabi, saya juga tidak pernah memiliki kartu anggota Wahabi. Siapa sih Wahabi? Setahu saya Wahabi itu sekte sesat Pak. Makanya saya kalau ada Wahabi di sini, saya pertama kali akan mengusir dia Pak, sebelum Bapak mengusir dia. Saya akan pertama kali ajarkan bahwa Wahabi itu yang sesat. Sekte Wahabi adalah sekte sempalan khawarij. Adapun Syekh Muhammad mereka, maka beliau tidak pernah mengajarkan paham Wahabi, beliau juga tidak pernah mengaku Wahabi. Bahkan murid-murid beliau sampai sekarang, penerus murid-murid beliau, penerus generasi penerus dakwah sampai saat ini juga memerangi anti namanya Wahabi. Karena di sana di Saudi misalnya ada Profesor Dr. Abdul Karim Al-Aql, beliau memiliki satu karya ilmiah yang disebut dengan judul Islamiyah la Wahabiyah, agama Islam dan bukan Wahabi katanya. Itu disebarkan, diterbitkan di Saudi oleh seorang profesor. Begitu juga Dr. Abdul Aziz Swair misalnya, beliau menuliskan tashih khata tarihi haulal Wahabiyah, meluruskan kesalahan sejarah tentang paham Wahabi, tentang sekte Wahabi. Jadi tidak ada yang pernah mengaku sebagai Wahabi. Syekh juga tidak pernah, muridnya juga tidak pernah, dan
pemerintah Saudi sekarang juga tidak, ulama-ulama yang ada di Saudi sekarang juga tidak pernah mengaku sebagai Wahabi. Justru mereka terus menerus gencar mengatakan kami bukan Wahabi. Ajaran yang kami ajarkan adalah ajaran agama Islam. Perbedaan mazhab itu wajar. Syafi'i, Hambali itu adalah satu hal yang wajar. Itu suatu hal yang bisa diterima dan harus bisa diterima. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita kedepankan ialah bukti nyata dan bukan sekedar slogan. Apalah artinya kita berkata-kata kita itu bukan Wahabi kalau ternyata perilaku kita kasar, sikap kita tidak santun, kepada masyarakat kita juga tidak respon, tidak ramah. Tidak ada artinya kita mengatakan kita bukan Wahabi. Yang lebih penting bagi kita adalah bukti nyata, kepekaan sosial, kepedulian sosial, bahu-membahu, tolong menolong, kemudian ukhuwah, persatuan, persahabatan, itu lebih kita tekankan, kita buktikan kepada masyarakat bahwasanya kita tidak ekstrim. Itu yang lebih penting. Karena dahulu Nabi Muhammad dituduh sebagai kahin, dukun, dituduh sebagai tukang sihir, dituduh sebagai tukang syair, dituduh sebagai pengobar permusuhan, tapi Nabi tidak sibuk mengkantar tuduhan tersebut. Nabi lebih sibuk membuktikan dalam praktek nyata. Diajarkan bahwasanya apa yang dilakukan bukanlah sihir, apa yang dilakukan bukan syair, apa yang beliau ajarkan bukanlah perdukunan. Karena seorang dai tidak perlu menyibukkan dengan istilah semacam ini, tapi lebih penting menyibukkan dengan bukti nyata bahwasanya Anda adalah Islam, Anda adalah Muslim, Anda adalah orang yang berilmu, Anda adalah orang-orang yang mewarisi kelemah lembutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam. Silakan mulai. Para tokoh teroris Indonesia mengaku mengikuti ajaran Syekh Abdul Wahab ketika hendak melakukan aksinya sehingga terkesan bahwa Wahabi demikian. Apakah gara-gara aksi tidak benar mereka inikah penyebab isu Wahabi mengkafirkan orang-orang selain kelompoknya? Mungkin, bisa jadi. Karena dalam dalam pepatah Arab dikatakan adun akil khairun min sadidin jahil. Musuh yang licik pandai itu lebih berguna, lebih baik dibanding teman tapi bodoh. Teman bodoh itu mencelakakan. Tapi kalau musuh yang pandai licik membuat kita pinter, karena kita akan belajar, kita akan waspada. Tapi kalau teman tapi nakal, teman tapi bodoh, itu bikin kita lengah dan kita celaka. Inilah fakta. Sebagian umat Islam dengan sikap yang ekstrim, hobi mengkafirkan, akhirnya terkesan Islam itu mengajarkan ajaran semacam itu. Bukan sekedar Wahabi yang menjadi jelek, bukan sekedar Muhammad yang menjadi jelek, bahkan Islam juga telah tercoreng mukanya, sehingga ada namanya Islam fundamentalis, Islam teroris. Islam tidak pernah mengajarkan fundamentalis, Islam tidak mengajarkan teroris, Islam tidak mengajarkan sikap-sikap yang seperti itu. Islam mengajarkan kelemah lembutan, tapi karena memang betul ulah sebagai umat Islam yang mencoreng muka umat Islam sendiri, mencoreng agama Islam sendiri. Karena kalau kita telusuri lebih jauh, kita akan dapatkan apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan itu sama sekali tidak pernah ada dasarnya dalam karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi saya buktikan bahwasanya Syekh Muhammad bin Wahab yang secara langsung hidup di Arab, melihat langsung bagaimana orang yang kultus terhadap kuburan Ahmad Badawi, ternyata dia tidak mengkafirkan mereka. Apalagi orang yang jauh dari Arab, yang tidak bisa bahasa Arab, sehingga kadar kebodohan, kadar ketidakmampuan membaca, memahami Al-Quran lebih tinggi dibanding orang Arab. Walau demikian, ternyata Syekh Muhammad bin Wahab tidak mengkafirkan. Sudah jelas apa yang mereka lakukan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan paham yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Soal ada yang bertanya? Ya, silakan. Jazakallahu khair. Ustaz, menyikapi adanya jalan yang terakhir ya, adanya buku pintar membantah Wahabi yang terbit pada tahun 2010, bagaimana? Apakah diperlukan bantahan bagi buku ini atau sikap kita bagaimana, Ustaz? Ya, Jazakallahu khair. Di antara hal yang perlu dipahami, pertama adalah apakah antum merasa Wahabi?
Kalau tidak merasa ya tidak perlu bantah. Kan tadi filosofi copet, kalau tidak merasa mencopet kenapa mesti klarifikasi? Orang yang tertuduh itulah orang yang perlu klarifikasi. Namun yang perlu kita lakukan apa? Seperti yang kita lakukan sekarang, kita jelaskan kepada masyarakat apa hakikat dakwah Syekh Muhammadul Wahab. Beliau mengajarkan kelemah lembutan, beliau mencontohkan sikap arif, beliau mengajarkan inilah yang perlu kita kedepankan. Bantah-berbantah dalam masalah seperti ini tidak produktif. Yang terjadi hanya melancarkan, mewujudkan tujuan orientalis ketika pertama kali mencetuskan isu Wahabi, yaitu apa? Menumbuhkan duri dalam daging, permusuhan, kebencian di antara umat Islam. Namun kalau kita katakan Wahabi atau ajaran Syamatan itu lemah lembut, kita buktikan dalam dakwah yang lemah lembut, kita contohkan langsung, maka itu akan lebih mengena dibanding kalau kita hanya berbantah-bantahan. Karena bantah-bantahan itu walaupun menang pasti akan menyisakan kebencian, akan menyisikan permusuhan, tidak banyak manfaatnya. Akan lebih baik kalau kita lebih menekankan, menitik beratkan pada bukti nyata bahwasannya dakwah Syekh tidak demikian. Kita bisa mencontoh tadi bagaimana sikap Syekh Abdul Rahman rahimahullah ta'ala ketika beliau merobek sampul kitab tauhid, kemudian diajarkan. Kita demikian, ajarkanlah ajaran Syamsul Wahab kepada masyarakat. Tidak perlu sebut nama beliau, tidak perlu ungkit nama beliau. Telah benar bagaimana Imam Syafi'i ketika beliau mengatakan, wadidtu anna an-nasa ya'khuduna hadzal ilm wa la yansibuna li min syai'a. Aku ini berharap andai seluruh masyarakat mempelajari ilmu yang aku tuliskan ini, dan mereka sama sekali tidak menyebut namaku. Yang penting ajarannya bawakan. Kalau mereka sudah kenal, mereka akan tahu siapa satunya saya Muhammad bin Abdul Wahab. Namun kalau kita terus berkutik dalam masalah sebutan namanya, maka yang terjadi adalah kebencian, permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Ini pesan saya, Allah Ta'ala alam.